Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ahmadullah rabbi wa astaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwat fillah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat dan karunia itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barakah. Dan sekarang kita sudah memasuki sepertiga terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk benar-benar meningkatkan kembali semua ketaatan kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Apabila ada yang bertanya, bapak-bapak dan jamaah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus lebih kencang lagi untuk beribadah di 10 malam terakhir? Kita harus menghilangkan budaya yang telah ada sudah lama di tengah masyarakat kita. Awal masuk puasa begitu gegap gempita kita sambut. Kemudian di tengah puasa mulai surut. Di akhir 10 terakhir masjid-masjid sepi, yang ramai pasar dan mal. Hal ini harus mulai kita rubah. Kenapa? Karena justru hari-hari terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, itu adalah puncak yang akan menentukan kita termasuk orang yang layak untuk mengatakan begitu kita keluar di hari tanggal 1 Syawal 1443, orang yang berhak mengatakan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada fitrah, diampuni dosanya oleh Allah, wal faizin, orang-orang yang bahagia karena telah maksimal ibadahnya di bulan Ramadan, sehingga telah menumpuk kebajikan dan ketaatan yang menjadi bekal kita di yaumil hisab nanti. Bagaimana mungkin orang tidak pernah memperhatikan ibadahnya di bulan Ramadan, kemudian dengan senangnya, dengan bangganya dia mengatakan minal aidin wal faizin? Bagaimana dia bisa menjadi al faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, sementara Ramadan tidak diisi dengan ibadah? Orang yang berhak mengatakan minal aidin wal faizin adalah orang yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha taat di bulan Ramadan, terutamanya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jikalau kita ditanya apa alasan kenapa kita harus semakin kencang beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, paling tidak bapak-bapak apabila ditanya oleh siapapun ada 3 alasan. Alasan ini tolong kita ingat dan kita amalkan. Kita ingat, kita catat, kita ajarkan kepada siapapun keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Kita ingatkan mereka setelah kita mengingatkan diri kita sendiri, dan juga yang paling penting kita amalkan. Penyebab pertama kita kenapa harus semakin kencang beribadah di 10 malam terakhir. Kalau bisa jangan sampai ada qiyamul lail yang terlewat, jangan sampai ada tarawih yang alpa. Di pagi harinya, kalau kita di 20 hari yang lalu belum pernah bersedekah, di hari-hari ini kita kencangkan, perbanyak sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, kalau kemarin
Pas sahur mungkin kita sempatkan diri untuk tidur, kalau bisa setelah bangun sahur sampai menjelang subuh langsung membaca Al-Quran, langsung melaksanakan salat sunnah, langsung banyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah annal a'mal bil khawatim. Di dalam Islam, amalan-amalan itu dilihat oleh Allah penutupnya. Di dalam Islam, semua amalan yang dilakukan oleh manusia dilihat oleh Allah penentunya adalah pada akhir dan penutupnya. Kita boleh lalai mungkin sedikit, tidak semua kita masuk Ramadan ibadahnya kencang, gak apa-apa. Sebagian manusia seperti itu, mungkin karena kesibukannya, mungkin masih karena tugasnya. Tapi di akhir-akhir ini mari kita kencangkan. Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung penutupnya. Hadis ini agung, Pak. Hadis ini agung, jamaah. Kenapa? Karena awal dari hadis ini bercerita tentang sebuah proses jihad fisabilillah, di mana dalam satu peperangan diceritakan ada seorang laki-laki yang begitu hebat dan berani dalam memerangi kaum musyrikin, menyerang musuh ke kiri dan ke kanan, membuat kagum para sahabat. Mereka mengatakan ini orang kalau meninggal nanti insya Allah langsung surga, ini syahid. Maka Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar, dia itu dari penghuni neraka. Sahabat Sahal bin Sa'ad mendengar hal itu seperti apa iya? Tapi nggak mungkin Nabi salah. Beliau berbicara dengan wahyu. Ada yang salah di pemuda ini, maka beliau ikuti. Ternyata pemuda ini dilihat oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahasa kita sekarang apa? Melipir tuh, Pak. Jadi keluar dari area pertempuran sendiri, apa namanya, Pak? Menyepi lah bahasa kita sekarang. Menyepi atau keluar dari barisan peperangan, memegang badannya yang luka, waktu itu dadanya, dan begitu tidak terlihat oleh orang, dia tidak sanggup menahan luka di dadanya, dia ambil pedang dan dia tusukkan pedang ke dalam dadanya, meninggal. Begitu datang beliau pun memberitahukan Nabi, beliau mengatakan, Rasulullah mendengar berita langsung beliau mengatakan, wa inna rajul la ya'mal bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ada sebagian orang yang beramal dengan amalan penduduk surga yang tampak di depan manusia. Digarisbawahi oleh para ulama, faidah yang paling penting dari hadis ini, orang ini lahirnya adalah seorang mujahid yang kalau meninggal syahid, yang kalau dia meninggal surga. Faidahnya dan fadilahnya begitu besar orang yang meninggal di jalan Allah. Tetapi ternyata ada catatan dari Nabi, fima yabdu linnas, amalan yang dia lakukan hanya yang tampak pada manusia. Berarti amalannya itu kosong dari ikhlas. Manusia yang menyangka dia baik, manusia yang menyangka dia ikhlas, manusia yang menyangka dia beramal soleh, tapi hatinya mungkin riya, mungkin sum'ah, mungkin ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Maka karena itu ikhwafillah, perlu kita catat banyak penyebab utama manusia su'ul khatimah. Padahal kita tahu mungkin dia secara zahir orang yang baik, karena tidak ikhlasnya dirinya dalam beramal. Dia beramal fima yabdu linnas, hanya yang tampak oleh manusia. Karena itu penting kita perbaiki amalan kita, melalui kita perbaiki dulu niat kita dan keikhlasan kita, ikhwafillah. Ini catatan penting. Maka Nabi mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim, dan amalan itu tergantung penutupnya. Maka hari-hari ini adalah hari-hari penutup Ramadan. Para ulama ketika mengingatkan kita tentang bagaimana agungnya hari-hari terakhir Ramadan, sampai-sampai Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau pernah mengatakan, ya ibadallah, inna syahra Ramadan kad azima ala rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Wahai hamba-hamba Allah, kaum muslimin muslimat yang sedang berpuasa, yang sedang melaksanakan perintah Allah, ingatlah oleh kalian, bulan Ramadan itu tersisa hanya sedikit saja. Karena Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, Ramadan itu hanya hari-hari yang terhitung.
Kita sudah melewati 20 hari, berarti hanya tinggal 10 hari. Sekarang kita sudah melewati mungkin 11 atau 12 hari, hanya mungkin 8 hari yang tersisa. Maka beliau mengatakan, dia Ramadan sebentar lagi akan pergi. Faman ahsana fa'alaihi tamam. Maka barang siapa yang telah melakukan amalan yang maksimal, telah baik dalam amalannya di Ramadan yang telah berlalu, di 20 hari yang telah berlalu, fa'alaihi tamam, sempurnakan di 10 terakhir. Sebaliknya, di antara kita banyak yang seperti ini, yang kelompok terakhir ini. Wa man farrata, dan adapun ada orang yang lalai di 20 hari pertama bulan Ramadan, 20 hari pertama, 10 hari pertengahan bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir ini masih ada kesempatan untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Imam Ibnu Rajab mengatakan, waman farrata falyakhtimhu bil husna. Barang siapa yang lalai, maka hendaklah dia menutup Ramadan ini dengan penutupan yang baik. Ikhwafillah azakumullah. Al-Imam Ibnul Jauzi, Abu Bakar Ibnul Jauzi, ulama abad ke-6 Hijriyah, salah satu ulama besar. Beliau menyentil kita, mengingatkan kita supaya kita tidak kalah dengan kuda pacu, kuda balap. Beliau waktu itu hanya mengingat lomba yang paling masyhur di tengah manusia zaman itu, lomba balap kuda. Dan mereka menyaksikan kuda balap kalau sudah hampir putaran terakhir dipaksa oleh tuannya dengan pecutan 2, 3 kali, 4 kali lebih dari yang pertama, menunjukkan ini putaran mau berakhir. Maka dia dengan sekuat tenaga, dari sisa-sisa tenaga, dia akan paksakan dirinya untuk sampai ke garis finish agar dia bisa beristirahat dan dia bisa tenang. Nah, beliau mengatakan, innal khaira idza syarafat nihayatal minmar badzalat qusara juhdaha litafuza fis sibaq. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya kuda pacu itu kalau sudah memulai akhir-akhir pacuan, dia akan mengerahkan semua tenaganya untuk dia bisa memenangkan perlombaan. Fala takunil khail aftan minka. Maka jangan sampai wahai kaum muslimin, kuda itu lebih cerdas daripada kita. Fa innal a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dan dinilai, yang menjadi patokan di hadapan Allah adalah penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal. Ini perlu kita garis perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi. Untuk kita, sebagian kita, dan ini banyak di tengah kita, bahkan mungkin yang berbicara seperti itu baru sadar setelah 10 terakhir bulan Ramadan. Kita belum terlambat, kita salah, tapi kita belum terlambat untuk meraih ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah bisa diraih sampai malam terakhir bulan Ramadan. Ampunan Allah bisa diraih sampai malam terakhir bulan Ramadan. Karena itu tidak perlu kita berputus asa. Masih ada beberapa hari yang kita kalau sungguh-sungguh bertaubat, beribadah, mengencangkan ibadah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kita melakukan itu di malam Lailatul Qadar. Karenanya beliau mengatakan, fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal la'allaka tuhsinul wada. Jikalau memang engkau tidak baik dalam menyambut Ramadan ini, enggak masalah. Mungkin sebagai manusia begitu. Tapi jangan sampai engkau berpisah dengan cara yang tidak baik dengan Ramadan. Artinya ayo kita berpisah dengan Ramadan setelah kita ini benar-benar di akhir Ramadan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bahkan Al-Imam dan Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menguatkan kembali sabda Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, dengan perkataan beliau, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi patokan dalam penilaian suatu amalan di dalam Islam itu bagaimana seseorang menutupnya dengan baik, bukan bagaimana kurangnya ketika dia memulai. Banyak orang itu di dalam beramal kurang di awal-awalnya, mungkin karena belum mendengar, mungkin karena belum tahu fadilah dari amalan tersebut. Tapi begitu tahu di akhir dia semangat. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, para sahabat ada yang umurnya dihabiskan dalam kekafiran, hanya 1 tahun dalam keislaman. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As sampai beliau menangis, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah lama memerangimu, aku sudah lama berada dalam kesyirikan dan kekufuran,
Apa yang harus aku lakukan untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang Islam sebelumku? Apa kata Rasulullah? Ya Amr, innal Islam yajubbu ma qablahu wa inna taubah tajubbu ma qablaha. Wahai Amr, sesungguhnya Islam itu akan menghapus dosa-dosa kekafiran, membuatmu lahir seperti baru, lahir dari perut ibu, bersih. Dan taubat itu membuat orang akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada kata kalah di dalam Islam. Ketika orang kembali kepada Allah, bertaubat, dia kembali bersih. Dia seperti orang yang merdeka, seperti orang yang menang, seperti orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendengar lagi apa yang dikatakan dan dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya para tabi'in. Ketika datang seseorang seperti kita katakan tadi, jangankan di zaman kita sekarang, di zaman para tabi'in pun ternyata sebagian orang mungkin sibuk dengan usahanya, dengan pekerjaannya, sehingga di awal-awal Ramadan tidak kencang dalam beribadah. Nah, akhirnya dia datang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, wahai imam, sesungguhnya ketika awal-awal Ramadan aku tidak sungguh-sungguh beribadah. Terlalu banyak hari-hari yang telah aku lalui tanpa banyak beribadah. Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa meraih keutamaan, fadilah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sebagaimana orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah? Beliau Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang ini, ahsin fi ma baqi yaghfirullahu lak. Perbaiki hari-hari tersisa ini, Allah akan mengampunimu. Fagtanim ma baqiya fala tadri mata tanzilu alaika rahmatullah, mata tudriku rahmatullah. Manfaatkan sisa hari yang masih ada di bulan Ramadan ini, karena engkau tidak tahu kapan rahmat dan ampunan Allah itu engkau dapatkan. Bisa jadi di akhir hari terakhir Ramadan, bisa jadi di malam ke-28, bisa jadi di malam ke-29, bisa jadi di malam 27 dan seterusnya. Kita ini masih malam 23. Iya. Kita masih punya beberapa hari, 23, 25, 27, 29 yang kemungkinan Lailatul Qadar. Kita masih belum terlambat untuk meraih ampunan Allah dan juga meraih malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar. Kemudian ikhwafillah azakumullah, kita lihat saking pentingnya memperhatikan akhir amalan kita ini, sampai-sampai Nabi ketika Abu Bakar meminta dari Nabi, wahai Nabi, ajarkan aku satu doa yang aku bisa berdoa kepada Allah dengannya. Apa yang Nabi ajarkan kepada beliau? Dan beliau kemudian terus berdoa dengan doa ini. Beliau mengatakan, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur terbaikku pada akhirnya. Ketika aku menghembuskan napas itu dalam keadaan yang terbaik, artinya aku sedang beribadah, sedang aku melakukan ketaatan, sehingga itu menjadi hal yang paling baik dalam umurku. Jadikan umurku, sepanjang umurku, yang terakhir ketika kau cabut nyawaku, itulah yang terbaik. Karena itu yang paling menentukan. Ikhwafillah azakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa khairu amali khawatimah. Dan sebaik-baik amalku ketika aku tutup umurku, aku melakukan amal yang terbaik. Itu jadikan seperti itu ya Allah. Wa khairu ayyami yauma alqaka, dan jadikan hari terbaikku hari di saat aku bertemu denganmu. Artinya dengan amalan yang sudah ada, aku bertemu denganmu menjadi hari terbaik karena kau akan memberikan balasan yang setimpal ya Allah. Nah ini ya ikhwafillah, ini penyebab pertama kenapa kita harus semangat di 10 terakhir bulan Ramadan. Penyebab yang kedua, karena dengan begitu kita meneladani Rasulullah. Ketika seseorang semangat beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, itu adalah dalam rangka meneladani Rasul kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, apabila datang 10 terakhir Ramadan, beliau semangatnya berbeda dengan yang sebelumnya. Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah idza dakhala al-ashr ijtahada ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW, kata Aisyah, kalau masuk 10 terakhir Ramadan, bersungguh-sungguh beliau dalam beribadah lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dikuatkan bagaimana kesungguhan beliau. Jadi kalau antum ditanya oleh orang, apa kriteria atau ciri-ciri orang sungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, disebutkan oleh hadis. Ada 3. Antum kalau lakukan 3 hal, berarti antum sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Lakukan 3 hal.
Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zara. Hal pertama yang menjadi ciri-ciri orang sungguh-sungguh beribadah, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Para ulama mengatakan wa hadhihi kinayatun an tarki al-mu'asyarah wal jima'. Ini bahasa kinayah dan perumpamaan dari Nabi. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Fokus ibadah di 10 terakhir Ramadan. Nggak mikir, sampai istri nggak dipikir. Bahkan beliau meninggalkan rumahnya, rumah beliau di samping masjid. Walaupun begitu, beliau tidak ke rumahnya. Beliau bangun tenda di dalam masjid untuk beriktikaf, mengkhususkan diri untuk beribadah pada Allah. Dikencangkan, arti semakin giat dalam beribadah Nabi. Maka antum ketika sudah tidak terlalu bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Ini hanya kita kalau mencontoh Rasulullah. Jadi kalau sudah enggak, iya silahkan saja, oh itu halal. Tapi kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, ya beliau bentuk kesungguhannya di 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau meninggalkan istri-istrinya, maksudnya tidak menggauli istrinya. Yang kedua, nah ini paling penting, ikhwafillah. Ini ciri kedua ini, ketiga ini harus ada pada kita. Wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Para ulama dalam menjelaskan menghidupkan malam-malamnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, beliau tidak tidur semalaman. Tidurnya besok. Tidak tidur. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan dengan baca Quran, dengan sholat malam, dengan istighfar, dengan banyak berzikir, dan beliau tidak tidur. Tapi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat, beliau tidur sedikit, lebih banyak menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dan ini dikuatkan oleh para ulama. Jadi nggak mungkin kita, apalagi besok kita bekerja, nggak bisa. Tapi maksudnya kalau antum di hari-hari biasa Ramadan tidur, misalnya setelah tarawih jam 9 atau jam 10 lah, kita bangun misalnya jam 3. Nah di 10 terakhir Ramadan tidak. Antum tidur mungkin mulai dari jam 9 sampai jam 1. Sisanya antum bangun sampai sahur, sholat malam, baca Quran, istighfar, berzikir. Nah itu termasuk orang yang menghidupkan malam. Artinya menjadikan mayoritas malam, kalau 8 jam kita istirahat malam, maka kita gunakan kurang lebih 5 sampai 6 jam, atau paling sedikit lah setengah-setengah 4 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas baca Quran, setelah itu baca sholat, setelah itu antum doa, setelah itu antum istighfar. Maka ini semua termasuk di dalam. Malam itu bisa kunjungin keluarga, orang tua, bisa silaturahim ke keluarga, bisa bersedekah, lengkap sudah kebaikan antum. Dan itu kalau sudah tepat malam Lailatul Qadar, subhanallah bapak-bapak sekalian, berarti antum tercatat malam itu melakukan silaturahim selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau malam itu antum baca Quran, antum di catatan amalan antum baca Quran selama 83 tahun 4 bulan. Maka bagaimana mungkin orang bisa meremehkan hal ini? Umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Kalaupun sampai, tidak semuanya kita isi dengan ibadah. Subhanallah. Karena itu kalau antum di pasar, di mall, ada barang yang biasanya 100.000 misalnya, tiba-tiba jadi 10.000, kira-kira antum siap ngantri 20-30 meter? Siap lah Pak. Antum bawa 100.000 udah dapat 10 tuh baju buat anak-anak antum. Antum siap? Oh 20 meter sedikit lah. Nah ini subhanallah bukan 100, bukan 83 tahun, 1000 bulan nilai amalan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 83,4 tahun nilai amalan kita. Bayangkan kalau ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali, berarti catatan amalannya seperti 830 tahun sekian di dalam timbangan amalan. La ilaha illallah. Apakah syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf Ustaz? Tidak. Karena semua hadis yang berbicara tentang Lailatul Qadar berkenaan tentang waktu, bukan tempat. Nabi tidak pernah menyebutkan Lailatul Qadar akan ditemukan ketika orang berada di masjid. Tidak. Lailatul Qadar itu malam. Nabi menyebutnya malam ke-21, malam ke-23, malam yang ke-27, dan seterusnya, malam-malam ganjil.
di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti antum sedang nyetir saja. Yang penting lisan antum tidak putus-putus waktu itu. Mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa atubu ilaih. Kemudian antum baca Quran. Dan tepat itu malam Lailatul Qadar, antum termasuk orang yang mendapatkan. Ibu-ibu yang sedang masak ketika itu sambil lisannya berzikir, mereka tetap mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak di masjid. Tetapi orang yang i'tikaf jauh lebih besar daripada kita yang tidak i'tikaf. Karena hampir 24 jam dari harinya berada di masjid. Mereka berada di ibadah kepada Allah. Maka lebih besar lagi orang ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi apakah kemudian dia harus mengatakan wah yang enggak i'tikaf tidak dapat? Ini salah. Tapi kalau lebih utama jelas beriktikaf. Nabi sampai tidak meninggalkan i'tikaf itu selama bertahun-tahun. Kenapa? Untuk meraih Lailatul Qadar. Kemudian yang penyebab yang ketiga, ikhwafillah azakumullah, kenapa kita harus bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan untuk menguatkan kembali, mengencangkan kembali ibadah kita. Yang ketiga, karena di salah satu malam terakhir 10 terakhir Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam yang penuh barakah. Lailatun, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, walillahi fihi wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Dan di bulan Ramadan, di salah satu malamnya terdapat satu malam yang amalan ibadah dan kebaikan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dia telah terhalang dari semua kebaikan. Artinya hanya orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, orang yang tidak meraih Lailatul Qadar. Gak ada ciri-ciri khusus, Pak. Anak keluar, kenapa tuh Masya Allah senang sekali anak udah dapat Lailatul Qadar? Gak bisa. Para ulama mengatakan orang tahu, nggak tahu malam itu Lailatul Qadar. Yang penting dia mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat Lailatul Qadar. Maka yang paling penting bagi kita di 10 terakhir, jangan bertanya ini malam ke 23, udah 3. Saya kencang besok. Wah, saya di rumah hajat masjid. Ini malam 24 masalahnya. Nggak bisa begitu. Hanya Allah yang tahu. Kalau perhitungan mundur menurut hadis Nabi, di 9 tersisa, ke-7 tersisa, ke-5 tersisa, ke-3 yang tersisa, itu jatuhnya di malam-malam genap. Kalau dihitung dari belakang. Karena 10 malam terakhir semuanya kita benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh agar kita bisa meraih Lailatul Qadar. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya Lailatul Qadar, dan mungkin ini Anda tutup kajian kita kalau memang berakhir. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Qadar keagungan, antum renungkan baik-baik. Di mana Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya Lailatul Qadar, malam Qadar ini lebih baik daripada amalannya di dalamnya, lebih baik daripada 1000 bulan. Saking mulianya malam ini tidak terjadi di malam-malam selanjutnya. Di mana pada malam ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salam hiya hatta matla'il fajr. Dan pada malam itu malaikat turun ke muka bumi. Berapa jumlah malaikat yang turun? Dan ini tidak pernah terjadi di malam-malam, di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Hanya di malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, para malaikat turun ke muka bumi ini dipimpin oleh malaikat terbaik dan terhebat Jibril alaihi salatu wassalam. Jumlah mereka berapa? Ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah menyebutkan jumlah malaikat yang turun adalah wa kana al malaikatu fil ard ka'adadil hasa tilkal lailah ka'adadil hasa. Dan sesungguhnya malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini. Ana mau tanya antum, Mbak, bisa ngitung kerikil yang ada di depan Asy-Syifa? Enggak bisa, saking banyak. Ini seperti kerikil yang ada di bumi. Jumlah wallahu a'lam. Sampai sesak bumi ini. Kalau alamnya malaikat seperti alamnya kita, enggak ada tempat untuk kita bergerak di muka bumi ini. Karena malaikat seluruhnya kebanyakannya turun dipimpin oleh Jibril. Apa tugas mereka turun?
Para ulama diantaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan mereka masuk ke masjid-masjid, mereka masuk ke rumah-rumah yang terdapat di dalamnya hamba Allah, muslim mukminah, saim saimah yang sedang melakukan ibadah kepada Allah malam itu, dan mereka seluruh malaikat ini mengatakan, menyapa mereka dan mengatakan salam, 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 kesejahteraan dan keselamatan untuk kalian. Artinya orang yang didoakan oleh malaikat di saat dia beribadah di malam itu, dia pasti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan. Salam, keselamatan, kesejahteraan untukmu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam hiya hatta matla'il fajr. Didoakan kita oleh para malaikat dengan ucapan salam, keselamatan dan kesejahteraan untuk. Ya, ini ikhwafillah azakumullah yang dimuliakan Allah, kemuliaan yang ada pada 10 malam terakhir Ramadan. Karenanya seharusnya kita benar-benar semangat dalam melaksanakan ketaatan di 10 terakhir bulan Ramadan, bukan malah mengendur. Iya. Masih punya waktu 5 menit? Masih ada? Iya. Nah, selanjutnya 5 menit, nah percepat. Apa amalan yang akan mendatangkan ampunan Allah di 10 terakhir bulan Ramadan yang masih bisa kita lakukan? Penting. Karena Nabi SAW mengatakan, ragima anfumrin man dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa cara kita untuk meraih ampunan? Salah seorang ulama di antara para salaf dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab sampai mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan falan yughfar lahu fi ma siwah. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, di saat Allah mendiskon, di saat Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, maka orang ini tidak akan atau susah mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain, di malam-malam yang lain selain malam Ramadan. Karena di bulan Ramadan Allah sedang royal, Allah sedang membuka pintu diskon maafnya kepada hamba-hamba. Karena itu ikhwafillah, siang itu waktu mustajab bagi orang yang berpuasa untuk berdoa. Doa banyak, istighfar. Di malam hari di waktu sahur, setelah sahur kita wudhu sebentar sambil duduk. Kalau kita misalnya tidak sempat baca Quran, lisan kita jangan lupa mengatakan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Mungkin berapa puluh istighfar kita diterima, itu akan menjadi hal yang sangat agung bagi kita, karena kita keluar dari Ramadan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan ana singkat saja, 3 amalan yang kita bisa lakukan di 10 terakhir Ramadan agar kita masih bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjaga puasa kita. Jaga puasa ini. Berpuasa di bulan Ramadan, di 10 terakhir termasuk di bulan Ramadan, dengan sungguh-sungguh, dan kita menjaga dari hal yang menghilangkan nilai pahala puasanya. Nabi SAW menjanjikan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dia yakin ini kewajiban dari Allah, ini ajaran dan kewajiban ajaran Islam, dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Puasa. Tapi ingat, puasa ini harus kita jaga. Cara menjaga puasa kita bagaimana? Cuma satu saja, yaitu menjaga anggota badan kita. Penglihatan, jangan lihat yang haram. Lisan kita, jangan melakukan 2 hal. Jangan dusta, jangan menggibahi orang, dan jangan namimah. 3 maaf. Lisan dijaga dari tidak dusta, tidak berkata kotor, tidak namimah, tidak menggibah, membicarakan kejelekan orang. Selama ini kita jaga, selamat puasa kita. Kemudian kemaluan kita jaga, perut kita jaga, kemaluan kita jaga. Kalau orang menjaga anggota badannya di saat berpuasa, tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi yang paling penting mata, pendengaran, dan juga lisannya dia jaga, selamat puasa. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi, mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim, wa da'anka adzal jar wa adzal khadim." وليكن عليك السكينة والوقار فلا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. Kalau engkau berpuasa, puasakan pula pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan kedustaan dan perkataan-perkataan yang jelek. Dan hendaklah engkau itu
Jangan sampai mengganggu tetanggamu, mengganggu pembantumu, pelayanmu, orang yang bekerja denganmu. Hendaklah kau lebih tenang, lebih santun ketika berpuasa. Jangan sampai keadaanmu ketika engkau berpuasa dan tidak berpuasa sama saja, kata Jabir. Ya. Kemudian yang kedua, sudah waktu berpuasa, sudah waktu berbuka, ikhwafillah, dan ana ingatkan kepada jamaah sekalian untuk jangan lupa berdoa, karena di antara tempat doa mustajab ada 3 di bulan Ramadan, yaitu sepanjang kita berpuasa, kemudian yang kedua ketika saat kita berbuka, dan yang ketiga di waktu sahur. Itu adalah tempat di mana kita bisa doa-doa mustajab. Kemudian yang kedua, anda percepat, adalah qiyam Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, menjaga salat tarawih. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jaga benar salat malam kita ini. Barang siapa yang salat malam, insyaallah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dia tahu atau tidak malam Lailatul Qadar. Nah, yang ketiga yang paling penting, memperbanyak istighfar, taubat dan doa kepada Allah, terutama di waktu sahur. Ana yakin kalau di 7 hari tersisa, 8 hari tersisa, 6 hari tersisa ini, kita benar-benar mengangkat tangan kita, beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang meraih maghfirah atau ampunan Allah ketika kita keluar dari Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian sore hari menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang maghfurin, marhumin, orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah di saat kita keluar dari bulan Ramadan ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.